Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melvi Saifani Putri akan membacakan kitab Sulam Taufik karya Syekh Sahid Abdullah bin Husain bin Thohir. Di sini saya akan menjelaskan dan membacakan pasal kewajiban kita yang masih hidup terhadap mayit. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ari eta hiji pasal guslul mayyiti ari ngadusan mayit wa takfinuhu sareng mungkus mayit was sholatu sareng nyolatan alaihi ka mayit wa dafnuhu sareng mendem mayit eta fardu kifayatin fardu kifayah. Idza kana di mana-mana aya saha mayit eta musliman jalmi muslim ulida anu dilahirkeun saha mayit hayyan barina hirup. Wa wajaba sareng wajib lidimiyin pikeun kafir dimi naon takfinun mungkus wa dafnun sareng mendem. Walisiktin sareng wajib pikeun bayi karuron mayitin anu maot naon guslun ngadusanana wa kafnun sareng mungkusna wa dafnun sareng mendem. Wala yusola barinah henteu wajib disolatan saha alaihima dimi wasiktin. Waman sareng ari sahana jalma eta mata anu maot sahaman fi qitalil kufari dina merangan pirang-pirang jalmi kafir bisababihi kalawan sabab kital kufina mangka dibungkus fi siyabihi dina pakaianana siman. Fa illam takfi mangka lamun teu cukup naon siab hi kasiman zidan mangka ditambahan naon alaiha siab. Wadufina sareng dipendem sahaman wala yugsala sareng teu diadusan sahaman wala yusola sareng teu disolatan saha alaihiman. Wa aqalul gusli sareng ari pangsakedik-sakedikna ngadusan mayit eta izalatun najasati ngaleungitkeun pirang-pirang najis wa ta'bimu jami'i basyarihi sareng ngawalatraan sadaya kulitna mayit wa sya'rihi sareng rambutna mayit wa in kasufa bari sok sanajan eta kandel naon syi'run marrotan kalawan sakali bil ma'i kalawan cai al mutahhiri anu nyucikeun. Wa aqalul kafni sareng ari pangsakedik-sakedikna mungkus mayit eta satiru jami'il badani nutupan sadaya badan. Wa salasu lafaifa sareng 3 pirang-pirang lapis kain. 5 pikeun jalma taroka anu ninggalkeun sahaman tarkatan zaidatan kana titinggal anu leuwih. Ala dainihi kana hutangna si jalma. Walam yusi barinah henteu wasiat saha jalma bitarkiha kalawan zaidah. Wa aqalu sholati sareng ari pangsakedik-sakedikna nyolatan alaihi kamayit eta ayyan wiya yen niat saha jalma fi'la sholati kana migawe salat alaihi kamayit. Wal fardhu sareng kana kafarduan wa yu'ayyinu sareng nangtukeun saha jalma wa yaqulu sareng ngucap saha jalma Allahu akbar kana lafad Allahu akbar. Wa huwa barina ari si jalma eta qaimun anu ngadeg in qadaro lamun mampu saha jalma. Summa yaqra'u teras maca saha jalma al-fatihata kana surah al-fatihah. Summa yaqulu teras ngucap saha jalma Allahu akbar kana lafad Allahu akbar. Summa yaqulu teras ngucap saha jalma Allahumma shalli ala Muhammad kana lafad Allahumma shalli ala Muhammad. Summa yaqulu teras ngucap saha jalma Allahu akbar kana lafad Allahu akbar. Allahumma gfir lahu warhamhu kana lafad Allahumma gfir lahu warhamhu. Summa yaqulu teras ngucap saha jalma Allahu akbar kana lafad Allahu akbar. Assalamualaikum kana lafad assalamualaikum. Wala buda sareng teu meunang henteu eta maujud fiha dina salat zanazah min syuruti sholati tina pirang-pirang syarat salat. Wa tarkil mubtilati sareng ninggalkeun pirang-pirang perkara anu ngabatalkeun kana salat. Wa qalu dafni sareng ari pangsakedik-sakedikna mendem mayit eta hufratun sakedukan taktumu anu nyumputkeun naon hufrah raihatahu kana bauna mayit wa tahrisu sareng ngajaga naon hufrah hu ka mayit minas sibai tina gangguan sato galak. Wa yusanu sareng disunatkeun naon ayu amaqo yen dijerokeun naon dafnun qadoron kalawan ukuran qomatin satangtung.
Wa aqalu dafni sarang ari pangsa kedik-sakedikna mendem mayit eta hufratun sakedukan taktumu anu nyumputkeun naon hufroh raihatahu kana bauna mayit wa tahrisu sareng ngajaga naon hufroh hu ka mayit minas sibai tina gangguan sato galak wa yusanu sareng disunatkeun naon ayu amaqo yen dijerokeun naon dafnun qadoron qomatin kalawan ukuran satangtung wa bastotin sareng sababar tangan wa yusya'a sareng dilegakeun naon dafnun wa yajibu sareng wajib naon taujihuhu madepkeun mayit ilal kiblati ka arah kiblat. Bismillahirrahmanirrahim. Memandikan, mengkafani, mensolati dan menguburkan mayit hukumnya fardu kifayah. Apalagi jika mayit tersebut muslim dan lahir dalam keadaan hidup. Sebelumnya di sini ada perbedaan antara fardu kifayah dan fardu ain. Wa farqu baina fardil aini wa fardil kifayati. Jadi di sini ada perbedaan antara fardu ain dan fardu kifayah. Fardu ain yaitu anal khitaba fi fardil aini yuta'allaqu bi kulli ahadim bi ainihi kas shalawatil khamsi. Artinya, fardu ain adalah kewajiban yang dibebankan pada setiap individu atau masing-masing orang seperti sholat 5 waktu yang hukumnya wajib bagi setiap orang untuk melaksanakannya. Sedangkan pengertian fardu kifayah menurut kitab Sulam Taufik yaitu wa ammal fardu kifayati fahuwa alladzi yatanawalu ba'dhan ghayra mu'inin kal jihadi. Fardu kifayah adalah kewajiban yang dibebankan pada sebagian yang apabila dilakukan oleh sebagian tersebut maka kewajiban yang lainnya gugur. Seperti jihad dan sholat jenazah. Yang dimaksud muslim dalam keadaan hidup atau di kalimatul lidahayan di sini artinya diketahui orang tersebut dilahirkan dalam keadaan hidup dengan tanda-tanda adanya jeritan atau tampak jelas ia hidup seperti kaki yang menendang atau gerakan-gerakan yang ditimbulkan oleh organ tubuh yang lainnya. Lalu di sini wa wajaba lidimiyin takfinun wa dafnun. Wajib juga bagi kita sebagai muslim yaitu untuk mengkafani dan menguburkan mayit kafir dimi. Kafir dimi itu adalah kafir yang tidak memerangi Islam atau ia bersedia hidup berdampingan dengan orang Islam. Lalu di sini juga ada walisiktin mayitin guslun wa kafnun wa dafnun wala yusalla alaihima. Sedangkan untuk bayi keguguran wajib dimandikan, dikafani, dan dikuburkan. Maksudnya bayi yang keguguran yakni bayi yang lahir sebelum usia kandungannya mencapai waktu 6 bulan dalam kandungan. Nah, lalu di sini juga kan wala yusalla alaihima. Jadi bagi kafir dimi dan bayi yang keguguran tersebut tidak ada kewajiban untuk disolati. Selanjutnya, waman mata fi qitalil kufari bisababihi kufina fi siyabihi. Jika ada orang yang meninggal dalam pertempuran melawan orang-orang yang kafir atau orang itu sedang jihad atau berperang lalu ia meninggal. Nah, maka orang tersebut dikafani dengan pakaian yang ia kenakan saat itu meskipun pakaiannya sudah berlumuran darah atau sudah dalam keadaan kotor karena percikan-percikan darah akibat perang, tapi ia langsung saja dikafani dalam keadaan masih memakai baju tersebut. Lalu fa'ilam takfihi zida alaiha wadufina wala yusalla alaihi. Jika kain kafan itu tidak mencukupi untuknya, maka bisa ditambah dengan kafan yang lain. Dan bagi mayit yang meninggal karena peperangan atau karena melawan orang-orang kafir, tidak boleh dimandikan dan disolati. Jadi tidak ada kewajiban untuk memandikannya dan menyolatkannya. Wa aqallu gusli izalatun najasati wa ta'mimu jami'i basyarihi wa syarihi wa in kasufa maratan bil ma'i al-mutahhiri. Jadi minimal memandikan mayit adalah menghilangkan najis yang ada pada tubuh mayit tersebut.
eh jadi kita harus meratakan air pada seluruh kulit dan rambutnya meskipun rambutnya tersebut tebal gitu. Nah, cara mensucikannya yaitu dengan menggunakan 1 kali basuhan dan pastinya dengan menggunakan air yang suci dan mensucikan. Lalu di sini juga wa aqalu kafni satiru jami'il badani wa salasula fa'ifa liman taraka tarkatan zaidatan ala dainihi walam yusi bitarkiha. Nah, minimal mengkafani mayit adalah menutupi seluruh badannya mayit. Jadi, jangan sampai ada anggota badan atau organ tubuh yang terlihat. Jadi, harus tertutup dengan benar gitu. Jangan sampai ada yang terlihat sedikit pun. Nah, dan paling sedikit 3 lapis untuk orang yang meninggalkan warisan melebihi hutangnya dan tidak berwasiat meninggalkan 3 lapis tersebut. Wa qalu sholati alaihi ayyanwiya fi'ala sholati alaihi wa fardhu wa yu'ayyinu wa yaqulu Allahu akbar wa huwa qa'imun in qadara. Nah, jadi minimal mensolati mayit adalah niat mensolati mayit. Apabila mayit tersebut laki-laki berarti niatnya usalli ala hadal mayiti arba'at takbiratin fardu kifayati lillahi ta'ala. Bedanya dengan perempuan, jika mayitnya perempuan, kita tinggal merubah kalimat tersebut menjadi hadhil mayitati. Setelah kita mengucapkan niat atau setelah kita berniat untuk menyolatkan mayit tersebut, nah lalu kita mengucapkan Allahu Akbar dalam keadaan berdiri bagi orang yang mampu. Summa yaqra'u al-fatihata, summa yaqulu Allahu Akbar, summa yaqulu Allahumma shalli ala Muhammad, summa yaqulu Allahu Akbar, Allahumma gfir lahu warhamhu, summa yaqulu Allahu Akbar, assalamualaikum. Nah, kemudian setelah kita berdiri, itu pun bagi orang yang mampu, kita diwajibkan untuk membaca surat Al-Fatihah. Setelah kita membaca surat Al-Fatihah, kemudian mengucapkan Allahu Akbar kembali atau kita takbir kembali, lalu membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Minimal Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nah, setelah itu, kemudian kita takbir kembali Allahu Akbar, lalu membaca Allahumma gfir lahu warhamhu. Nah, setelah itu, kemudian kita mengucapkan wala buddha fiha min syurutis sholati wa tarkil mubtilati wa aqalu dafni hufratun taktumu raihatahu wa tuharris. Nah, ulangi lagi. Wala buddha fiha min syurutis sholati wa tarkil mubtilati wa aqalu dafni hufratun taktumu raihatahu wa tuharrisuhu minas sibai wa yusanu ulangi lagi. Wa yusanu ayyamiko qadru qamatin wa yastatin wa yuwasa'u wa yajibu taujihuhul qiblata. Nah, jadi dalam mengerjakan sholat tersebut harus terpenuhi syarat-syarat dan meninggalkan perkara yang membatalkannya. Nah, perkara yang membatalkan sholat jenazah sama saja seperti perkara-perkara yang membatalkan pada sholat kita pada umumnya. Lalu, minimal mengubur mayit adalah dengan menggalinya sehingga tidak tercium aroma bau mayit tersebut. Tuh. Dan tentunya bisa mencegah mayit tersebut dari gangguan hewan yang buas gitu. Nah, disunahkan juga menambahkan kedalaman kuburan tersebut seukuran dengan orang yang berdiri dengan melambaikan tangannya gitu. Jadi dengan satu lambaian tangan, dan disunahkan pula untuk meluaskannya, dan selain itu wajib menghadapkan mayit ke arah kiblat. Nah, itu pengertian dari atau penjelasan dari pasal yang telah saya baca. Di sini ada tarkiban gitu dari salah satu lafadz yang telah saya baca tadi. Seperti lafadz yang ketika tata cara kita menyolatkan mayit ada kalimat Allahumma gfir lahu warhamhu. Jadi saya akan menarkib lafadz Allahumma.
Jadi, huruf nida dan alif lam itu tidak bisa kumpul. Jikalaupun ada, itu pun dalam keadaan darurat. Contohnya seperti lafadz yal gulami. Nah, jadi asal adanya di asma Allah seperti lafadz ya Allah itu karena ma'rifatnya lafadz Allah, bukan karena alif lam tapi karena alamiah. Nah, lalu ada beberapa huruf nida yang ada pada lafadz Allah banyak ditukarkan kepada mim yang bertasydid. Contohnya seperti lafadz Allahumma. Nah, asal dari lafadz Allahumma itu adalah lafadz ya Allah, lalu dibuang iya nidanya, wahudifa ya nida. Nah, setelah dibuang iya nidanya digantikan oleh mim yang bertasydid. Jadi lafadznya menjadi maullah gitu. Nah, setelah itu lalu disimpan mim yang bertasydid tersebut di bagian akhir. Jadi yang tadinya maullah karena disimpan mimnya di akhir jadi lafadz Allahumma. Nah, sedangkan tasydid yang berada pada mim tersebut fungsinya itu untuk menghiasi lafadz atau litazinil lafdi. Nah, cukup sekian mungkin penjelasan dari pasal kali ini, kewajiban kita sebagai makhluk hidup terhadap orang yang sudah meninggal. Terutama apalagi kita sebagai makhluk sosial yang yang tentu saja memiliki kewajiban-kewajiban, sekalipun itu terhadap orang yang sudah meninggal sekalipun. Seperti sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Al-Imran ayat 185, Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang hidup akan merasakan mati. Terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.